kasih Tribuners, Anda masih setia untuk menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Jeneponto, di mana aksi demonstrasi aliansi aktivis dan masyarakat Jeneponto minta Kasat Pol PP dicopot. Aksi demonstrasi dilakukan oleh aliansi aktivis dan masyarakat Jeneponto berlangsung di depan kantor Bupati Jeneponto, serta para pengunjuk rasa meminta Kasat Pol PP Jeneponto dicopot dari jabatannya karena memiliki sifat arogan kepada masyarakat. Informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan rekan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Baik, bisa dijelaskan kenapa Kasat Pol PP Jeneponto bisa sampai di demo, rekan Rakib? Ya, ini Baik, rekan Rakib. ya, halo. Oke, baik. Bagaimana bisa dijelaskan kembali kenapa Kasat Pol PP Jeneponto bisa sampai di demo? Ya, ratusan aliansi aktif dan masyarakat Jeneponto ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Jeneponto, menuntut Bupati agar segera mencopot oknum Kasat Pol PP di Jeneponto. Nah, karena dinilai memiliki sifat arogansi kepada masyarakat. Nah, di mana sifatnya ini dipertontonkan pada saat eh, pada beberapa waktu lalu pada saat kedatangan Menteri Pariwisata ke Jeneponto di salah satu tempat wisata di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, di mana pada saat itu salah seorang masyarakat yang bernama Ruslan mencoba mendekati pejabat di Jeneponto, ya dalam hal ini Wakil Bupati Jeneponto. Masyarakat ini mendekati Wakil Bupati untuk memberikan kaos atau pakaian baju kepada Wakil Bupati Jeneponto sambil meminta untuk berfoto bersama. Nah, setelah melakukan foto bersama, masyarakat ini merangkul Wakil Bupati Jeneponto. Nah, pada saat rangkulan itu tersebut sementara berlangsung, tiba-tiba datang oknum Kasat Pol PP Kabupaten Jeneponto menarik dengan keras tangan masyarakat tersebut dan melihat secara sinis kepada masyarakat yang bernama Ruslan. Nah, dalam hal ini masyarakat tersebut tidak menerima, sehingga dia menilai bahwa sifat Kasat Pol PP ini dinilai arogansi kepada masyarakat karena membatasi komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah. Seperti itu, Kinan. Baik, selanjutnya seperti apa perilaku yang diberikan oleh Kasat Pol PP sehingga dinilai arogan oleh masyarakat? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada saat itu salah seorang masyarakat yang meminta untuk berfoto bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Jeneponto. Nah, pada saat itu juga oknum Kasat Pol PP tiba-tiba datang melarang masyarakat untuk berfoto sambil menarik tangan yang merangkul Bapak Bupati ini. Padahal Bapak Wakil Bupati ini, padahal Bapak Wakil Bupati merasa senang atau tidak merasa keberatan pada saat dirangkul oleh masyarakatnya. Seperti itu, Kinan. Baik, selanjutnya apa saja tuntutan para pengunjuk rasa atau aktivis kepada Bupati Jeneponto khususnya? Ya, adapun tuntutan para pengunjuk rasa tadi, dia meminta kepada Kasat Pol PP untuk meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto di tempat umum, dan yang kedua itu tuntutannya meminta kepada Bupati Jeneponto agar segera mengevaluasi atau mencopot Kasat Pol PP yang dinilai arogan kepada masyarakat. Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan dalam waktu ini, maka maksa aksi
mengancam agar mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar pada pekan mendatang dengan massa yang lebih banyak lagi. Untuk aksi hari ini belum mendapatkan titik terang karena pejabat yang ingin ditemui oleh para massa aksi tidak ada di lokasi. Sehingga massa aksi berencana akan unjuk rasa kembali pada pekan depan. Seperti itu, Kinan di studio. Baik rekan Rakib, selanjutnya mungkin kita akan memperlihatkan hasil wawancara langsung oleh rekan. Berikut kutipannya. Jadi aksi ini adalah merupakan aksi solidaritas kawan-kawan anak jelata, kawan-kawan pergerakan dan masyarakat di Jeneponto untuk kemudian menggugat Kasatpol PP di hadapan bupati terkait dengan tindakan impulsif Kasatpol PP yang ditengarai bahwa itu adalah merupakan pelanggaran daripada etika dan SOP daripada Satpol PP itu sendiri. Apa saja tuntutannya ini, Pak? Tuntutannya adalah kemudian harus mencopot Kasatpol PP karena dianggap bahwa telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya tentang Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol PP, dan kemudian Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satpol PP dalam melakukan pengawalan, operasi dan pengamanan di tingkat daerah. Nah, jika upayanya adalah kita tetap untuk kemudian menyemangati daripada pergerakan, karena bagi kami saya kira bahwa tindakan impulsif ini harus kita lawan bersama dan tidak boleh dibiarkan di daerah. Karena kenapa? Tindakan-tindakan impulsif ini pada akhirnya merugikan daerah dan merugikan rakyat, melibatkan daripada masyarakat Jeneponto, kemudian beberapa kalangan dari kelompok pemuda pergerakan yang ada di daerah. Itu adalah merupakan desain kontra intelijen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang coba untuk mengambil keuntungan daripada gerakan koalisi aktivis dan masyarakat ini. Wawancara dengan orator aksi Alim Bahri, dan terima kasih rekan Rakib atas laporan Anda langsung dari Jeneponto, dan selamat bertugas kembali.